Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Faisal. Ya, masih di area yang sama dengan video saya sebelumnya, yaitu di Taman Hutan Raya Juanda. Dan kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya di Gua Jepang dan juga Gua Belanda. Ya, di area Taman Hutan Raya Juanda ini memang ada suatu situs sejarah yang patut kalian kunjungi dan tidak boleh dilewatkan, yaitu Gua Jepang dan Gua Belanda. Karena Gua Jepang dan Gua Belanda ini menyimpan banyak sekali kisah-kisah sejarah dan juga cerita-cerita perjuangan zaman penjajahan dahulu kala. Jadi untuk kalian yang memang sedang belajar ataupun mencari referensi tentang kisah sejarah Republik Indonesia, ada baiknya kalian bisa mengunjungi Gua Jepang dan Gua Belanda ini. Di Taman Hutan Raya Juanda ini terdapat dua situs sejarah yang sangat terkenal di wilayah Bandung ini, yaitu Gua Jepang dan Gua Belanda. Gua pertama yang saya datangi ini adalah Gua Jepang. Gua Jepang di Tahura ini merupakan salah satu dari sekian banyak gua-gua yang ada di Indonesia yang dibangun pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Selain fakta-fakta sejarah yang ada di Gua Jepang dan Belanda ini, ada satu hal menarik yang bisa saya sampaikan mengenai mitos yang beredar luas di kalangan masyarakat di daerah Taman Hutan Raya ini. Ya, di daerah Juanda ini, khususnya di Taman Hutan Raya ini, ada satu mitos yang sangat dipercaya oleh masyarakat di sekitar ini, yaitu apabila kalian berada di area ini, tidak boleh mengatakan atau mengucapkan kata lada, baik di dalam gua maupun di area lingkungan gua ini. Ya, ini gua apa? Gua Jepang. Masih tebih. Sendiri. Banyak kan? Sendiri. Ini jauh ke dalamnya kan? Ini setengah kilo. Setengah kilo. Bayar tiket lagi? Ini kalau sewa center 5.000, kalau buat jasa mantu, buat sejarahnya itu 30. Biar tahu sejarahnya kan ini ada ruangannya diceritain semua. Ini tiga ini gua Jepang semua nyambung. Jadi kita masuk awal sini, keluarnya ke pintu yang keempat sana. Oh itu ya. Ya yang besar. Kalau malam ada yang jaga nggak? Ya kalau malam harus izin dulu. Jam 4 ini apa? Sembarang orang masuk kalau kita harus ada izin dulu. Sendiri sih. Saya dapat info katanya kalau malam malah lebih menarik gitu. Tapi nggak bisa ya kalau malam. Ya harus izin dulu Izin resmi apa belakang? ke kantor apakah bisa enggaknya. Soalnya kan kalau lagi gini mah ini kan pengunjung kan di kantor kalau di rumah bebas kan, kalau di ada. Tapi kalau nggak di depan rumah nggak boleh. Ya dipandu gitu malam, tapi malam gitu. Cuma kalau enggak, kan ini pengunjung juga kan sampai jam 4.
Yang pantangan itu memang bener ya Pak, ada yang pantangan kembali anu gitu. Nah, jangan disebutin Bu, kan jangan disebutin. Kau Belanda kali mana Pak? Di sini Lurus 700 meter. 700 meter ya. Kang nanti dulu. Masuk dulu lah. Nanti dulu lah. Saya mau keliling dulu. Jadi saya mau nanyain yang malam itu kalau Boleh. boleh ya. Ya Mas ya. Dari perbincangan yang saya lakukan dengan para penjaga gua ini, saya bisa mendapatkan informasi bahwa gua Jepang ini mempunyai panjang sekitar 500 meter dengan berbagai pintu yang saling berhubungan. Di gua Jepang ini memiliki 4 pintu yang masing-masing pintu itu mempunyai cabang dan akan bertemu dengan pintu-pintu masuk yang lainnya. Jadi jika kalian masuk di pintu 1, maka kalian juga bisa keluar di pintu 2, di pintu 3, maupun di pintu 4. Dan mengenai larangan yang ada di gua ini, saya pernah berbincang dengan seorang penjaga taman hutan ini bahwa jika kalian melanggar larangan ataupun mitos yang ada di gua ini, maka kalian akan didatangi oleh seekor macan putih yang merupakan penunggu dari area taman hutan raya ini. Wallahu alam bishawab, karena saya juga tidak tahu dan tidak ingin melanggar mitos tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk masuk ke dalam gua ini, kalian bisa menggunakan jasa pemandu yang sudah ada di tiap pintu, atau juga kalian jika berani silakan bisa masuk sendiri dengan mungkin bisa sewa alat penerangan berupa lampu senter yang disewakan seharga 5.000. Untuk pemandunya sendiri itu dia memasang tarif 30.000 per satu kali masuk atau per satu rombongan. Tujuan saya yang kedua yaitu Gua Belanda. Gua Belanda ini berjarak sekitar 700 meter dari Gua Jepang. Panjang Gua Belanda ini mungkin hanya sekitar 200 meter, dan Gua Belanda ini juga menjadi salah satu pintu alternatif untuk ke tempat penangkaran rusa ataupun jalan pintas yang bisa kalian tempuh agar kalian tidak memutari bukit ini lebih jauh. Jadi gua ini akan terlihat lebih ramai karena dijadikan sebagai pintu jalan alternatif agar kalian bisa cepat sampai ke wilayah penangkaran rusa. Jika kalian mempunyai keberanian, silahkan kalian masuk gua Belanda ini dan menjelajahi setiap sudut yang ada di dalam gua ini. Dan kalian bisa rasakan, saya sendiri jujur ada rasa merinding ketika memasuki lorong-lorong yang ada di gua Belanda ini, karena memang selain udaranya yang pengap dan gelap, pastinya gelap, saya hanya mengandalkan lampu yang ada di smartphone saya
dinding-dindingnya juga terlihat kokoh karena gua ini lebih tua dibanding gua Jepang. Gua ini lebih dulu dibangun dibanding dengan gua Jepang. Tempatnya yang sangat sempit, gelap dan juga pengap, membuat suasana merinding. Di dalam gua ini pun mitos tentang larangan mengucapkan kata lada atau dalam bahasa Indonesianya itu pedas masih tetap berlaku. Jadi saya harap kalian tidak mencoba ataupun jangan sampai kalian melanggar aturan yang sudah sangat melekat di tengah masyarakat, karena dikhawatirkan memang mitos tersebut benar-benar ada dan itu bisa merugikan kalian sendiri. Ya, demikianlah penjelajahan saya di gua Jepang dan gua Belanda ini. Semoga bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.